Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Kali ini kami akan menceritakan tentang 6 tempat paling misterius yang diceritakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Meski banyak orang yang mencoba mencarinya, tetapi hingga saat ini belum diketahui secara pasti di mana letaknya. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena kami akan menyajikan kisah dan hikayat Islami yang menarik. Banyak orang hingga kini masih terus mencari lokasi 6 tempat misterius tersebut. Tempat misterius dalam Al-Quran yang hingga kini belum pernah terpecahkan keberadaannya. Berikut ini adalah tempat-tempat misterius tersebut. Yang pertama yaitu Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan sebuah air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminum airnya seteguk saja, maka hidupnya akan abadi. Kehidupannya juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kiamat nanti, kecuali dia memohon kepadanya untuk dimatikan. Sejumlah hikayat mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia dan menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Telaga Ainul Hayat hingga kini masih menjadi misteri karena belum ditemukan lokasinya. Beberapa sumber juga mengatakan bahwa Dajjal pernah mandi dan meminum air tersebut, sehingga ia masih tetap hidup sampai saat ini. Tak hanya Dajjal, seorang nabi bernama Khidir juga dipercaya masih hidup hingga saat ini dikarenakan meminum air ini. Beberapa pendapat mengatakan bahwa letak Telaga Ainul Hayat dijaga oleh Nabi Khidir. Telaga ini berada di Pulau Bermuda. Oleh karena itu, banyak kapal dan orang hilang saat melewati daerah tersebut. Karena di sana para setan berbondong-bondong mengelilingi tempat tersebut untuk merebut Ainul Hayat. Namun, jika Pulau Bermuda memang benar adanya, sekali lagi hanya Allah yang Maha mengetahui di mana sebenarnya Telaga Ainul Hayat. Yang kedua yaitu tembok Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah sosok yang disebut dalam Al-Quran, dan keberadaannya menjadi salah satu tanda yang akan datang saat menjelang hari kiamat. Sedangkan keberadaan Ya'juj dan Ma'juj dihalang oleh sebuah tembok yang kokoh dibangun oleh Raja Zulkarnain. Perihal tembok menghalang Ya'juj dan Ma'juj ini lantas masih menjadi misteri. Bahkan tidak sedikit yang menyebut dan percaya bahwa tembok besar Cina diyakini sebagai penghalang Ya'juj dan Ma'juj yang dibuat oleh Raja Zulkarnain. Konon kabarnya, sekitar 50 km di utara Beijing, ada sebuah desa di kaki bukit bernama Badaling. Dari tempat ini, para turis dari berbagai belahan dunia bisa memasuki pintu gerbang menuju tembok besar Cina. Karena saking tingginya, tembok itu dikabarkan dapat dilihat dari bulan. Banyak orang yang menyangka bahwa itulah tembok yang dibuat oleh Nabi Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi. Sedangkan yang disebut Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa dari Mongol Utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, yakni seorang penulis dan peneliti tentang tembok Zulkarnain, meyakini bahwa
tembok yang dibangun beliau adalah tembok Cina tersebut. Syekh Hamdi juga menyebutkan secara detail dan bukti-bukti penelitiannya ke dalam buku. Namun jika dilihat ulang secara fisik, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara tembok yang dibangun Nabi Zulkarnain dengan tembok Cina. Tembok Cina terbuat dari susunan batu bata, sedangkan dalam Al-Quran disebutkan jika tembok Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang dicampur dengan tembaga. Selanjutnya, tembok Cina dibangun secara bertahap selama ratusan tahun dari berbagai dinasti yang memerintah Cina, di antaranya dinasti Han dan dinasti Ming. Sementara itu, penjelasan Al-Quran, tembok itu dibangun oleh suku bangsa yang meminta pertolongan kepada Nabi Zulkarnain, dan setelah selesai, beliau pun menyatakan tembok itu tidak akan bisa dilewati dan dilubangi oleh Ya'juj dan Ma'juj. Berbeda dengan penjelasan Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran menulis, di Uzbekistan, tepatnya di distrik Hizar, sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya di jalur utama antara Turkistan ke India. Tempat itu kini bernama Buzgul Khana dalam bahasa Turki. Dahulu nama Arab dari tempat ini adalah Bab al-Hadid, yang semuanya bermakna pintu gerbang besi. Sayangnya kini hasil foto satelit pada koordinat itu sudah tidak ditemukan lagi tembok atau pintu besi tersebut. Yang ketiga, Pulau Dajjal dikurung. Dalam Islam, Dajjal dipercayai sebagai salah satu makhluk yang akan muncul di akhir zaman. Namun, hingga saat ini lokasi Dajjal dikurung tidak ada yang mengetahuinya, karena sangat minim informasi mengenai Dajjal tersebut. Sejumlah orang kemudian berpendapat bahwa Dajjal dikurung di sebuah pulau bernama Socotra yang berada di Samudra Hindia. Kepulauan ini lokasinya berada 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika dan 380 km selatan Jazirah Arab. Kepulauan lokasinya sangat terisolasi, sehingga sepertiga dari floranya tidak dapat ditemui di tempat lain. Karena pendapat tersebut tidak memiliki dalil yang kuat, banyak ulama yang tidak setuju jika Dajjal dikurung di Kepulauan Socotra. Yang keempat yaitu kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman dikenal sebagai raja yang kaya raya dan memiliki kekuasaan yang sangat luas sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Selain itu, Nabi Sulaiman dikisahkan memiliki istana kerajaan yang sangat megah. Istana milik Nabi Sulaiman disebut Solomon Temple dalam literatur bahasa Yahudi. Keberadaan istana Nabi Sulaiman sudah tidak ada karena telah runtuh, kecuali hanya tembok sebelah barat yang tersisa dari bangunan kuil atau istana yang masih berdiri. Sisa bangunan kuil itu disebut oleh orang Yahudi dengan sebutan tembok ratapan. Dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Nabi Sulaiman bukan karena runtuh, namun diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini juga dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 4-7. Kisah lain menyebutkan jika ciri-ciri istana Nabi Sulaiman adalah pintu istananya terbuat dari kayu zaitun dan cemara. Kemudian lantainya terbuat dari kaca dan emas. Bangunan istananya pun
berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan lainnya. Dalam versi orang Yahudi disebutkan biru mewakili langit, sedangkan merah mewakili bumi. Ungu kombinasi dua warna, yakni pertemuan dari langit dan juga bumi. Konon, di lingkungan istana Nabi Sulaiman terdapat bangunan lain seperti gapura di sebelah barat daya. Tak hanya itu, istana Nabi Sulaiman ini memiliki 32 pilar di pintu gerbangnya. Beberapa orang meyakini fondasi kuil Sulaiman kini berada di Masjid Al-Aqsa. Namun, karena fondasinya sudah roboh, kuil ini tidak bisa dibangun lagi. Konon katanya, istana kerajaan Nabi Sulaiman terletak di sebelah selatan The Dome of Rock, yaitu masjid yang dibangun oleh Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Tetapi hingga saat ini keberadaan kerajaan Nabi Sulaiman tidak ditemukan keberadaannya ataupun sisa peninggalannya. Yang kelima yaitu Jabal Khawf atau Gunung Khawf. Gunung Khawf diceritakan saat Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Mi'raj dari Sidratul Muntaha di lapis langit ketujuh. Di tengah perjalanan, Nabi melihat panorama yang sangat indah dari Jabal Khawf. Tampak sinar biru langit sehingga membuat Nabi Muhammad terpesona dengan keindahan Jabal Khawf. Rasulullah kemudian mengajak malaikat Jibril mengunjunginya, dan ternyata sinar biru itu adalah gundukan gunung besar bernama Jabal Khawf atau Gunung Khawf. Al-Alusi, seorang ahli tafsir Quran, mengilustrasikan Jabal Khawf sebagai gunung yang tak nampak oleh mata biasa. Jabal Khawf adalah sejenis gunung berlapis yang memiliki hingga 70 lapisan. Ibnu Ashur mengatakan, jika warna biru langit berasal dari pantulan cahaya biru Jabal Khawf. Di dalam Al-Quran sendiri, Jabal Khawf diabadikan dalam surat Khawf. Namun, sampai saat ini tidak ada orang yang mengetahuinya. Gunung Khawf adalah gunung terbesar dan merupakan induknya para gunung di seluruh bumi. Gunung Khawf diciptakan tersembunyi dan misterius. Tidak ada yang tahu di mana gunung ini, dan hanya beberapa orang saja yang mengetahui keberadaan gunung ini. Di balik Gunung Khawf terdapat sebidang tanah yang berwarna putih, yang tidak ada tumbuhan satupun di daratan tersebut, dan luas tanahnya seperti 7 kali luas dunia. Di sana terdapat banyak malaikat, sehingga jika ada sebuah jarum yang dijatuhkan dari langit, maka niscaya akan terjatuh di salah satu mereka. Setiap tangan mereka memegang bendera yang panjangnya 40 farsal, dan di setiap bendera ini memiliki tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap malam Jumat, mereka berkumpul di sekeliling Gunung Khawf untuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon keselamatan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Gunung Khawf diciptakan oleh Allah dari zamrud yang hijau, sehingga warnanya berpengaruh terhadap warna biru langit dunia sebagaimana kita lihat. Gunung Khawf adalah bukit yang mengelilingi penjuru urat bumi agar bumi tidak bergerak dan bergoncang. Gunung Khawf dijaga oleh satu malaikat yang besar, kekar, dan juga kuat. Yang keenam, Sumur Barhut. Sumur Barhut merupakan sebuah sumur yang masih menjadi misteri.
Sumur Barhut diyakini ditinggali oleh bangsa Jin. Lokasi sumur ini berada di lembah padang pasir bernama Barhut, Hadramaut, Yaman. Selain itu, Sumur Barhut diyakini merupakan sebuah sumur dengan sumber mata air yang paling buruk di dunia. Sumur Barhut memiliki luas sekitar 100 meter dan memiliki kedalaman sekitar 250 meter. Sumur Barhut adalah sebuah legenda yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Termasuk di sana apakah lokasi disimpannya ruh-ruh orang kafir. Banyak yang mengatakan jika Sumur Barhut adalah lokasi awal mula kehancuran dunia dan menjadi tempat yang paling tidak bisa ditinggali. Itulah tadi cerita tentang 6 tempat paling misterius yang diceritakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Meski banyak yang mencoba untuk mencarinya, tetapi hingga saat ini belum diketahui secara pasti di mana letaknya. Terima kasih telah mengikuti channel ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, karena kami akan memberikan kisah dan hikayat Islami yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.